Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana hari ini kita akan belajar mengenai bab baru namun bab yang terakhir ya. Jadi bab ini merupakan bab terakhir di semester kedua ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari dari mulai semester 1 hingga semester 2 yang mana terdiri dari 11 bab ini akan menjadikan sebagai ladang ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang kemudian akan memudahkan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai bab mengenai meneladani dakwah Rasul di kota Madinah. Sama halnya seperti dakwah Rasul di kota Makkah kemarin, terdiri dari substansi dan strategi dakwah. Substansi yang pertama mengenai dakwah Rasul di Madinah yakni membina persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian strateginya yakni meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Kemudian surat Nabi kepada para raja. Yang ketiga yakni yang terakhir Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah. Yang keenam ini kita akan bahas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena ini pembahasan mungkin akan panjang, jadi Bapak harap kalian dapat memperhatikan, menyimak dengan baik agar tidak salah dalam memahami materi hari ini. Mula-mula kita awali pembelajaran hari ini dengan pertanyaan, mengapa Rasul hijrah? Nah, ini akan dijawab pada slide selanjutnya, yakni ada 4 poin. Yang pertama yakni amul huzni atau tahun kesedihan ya. Jadi pada suatu ketika, suatu masa paman Nabi meninggal, lalu tidak lama kemudian disusul dengan istri Nabi tercinta Siti Khadijah wafat ya. Ini merupakan kesedihan bagi Nabi karena Nabi juga mempunyai sifat basyariyah, yakni sifat-sifat kemanusiaan, sama dapat sedih seperti kita ditinggalkan orang-orang yang tercinta. Lalu tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi, dengan tanda kutip menghibur Nabi, yang mana telah Bapak bahas juga ya pada kesempatan Isra dan Mi'raj. Singkatnya, ringkasnya, Nabi membawa perintah sholat. Itu latar belakang yang pertama mengapa Nabi hijrah. Lalu tidak lama kemudian, seperti halnya pada pembelajaran yang lalu, ada perjanjian Aqabah 1 dan 2, yang mana pada intinya ada kabar baik di kota Yathrib pada saat itu, yang kemudian akan disebut kota Madinah. Namun pada saat itu disebut Yathrib. Ada beberapa orang yang telah masuk Islam pada perjanjian Aqabah 1, membuat perjanjian dengan Rasul. Kemudian tidak lama kemudian, 1 tahun kemudian membuat setelah Rasul mengirimkan Mus'ab, dilanjutkan dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, dengan mengetahui adanya pencerahan atau ada harapan baru di kota yang baru, kota Yathrib ini, membuat melatari Rasul untuk berhijrah. Karena di dua suku ini, yakni suku Aus dan Khazraj, ini mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasul di sana ya. Latar yang ketiga mengapa Rasul hijrah, yakni kita telah ketahui bersama ya bahwasannya dakwah di Makkah ini banyak sekali pertentangan yang dirasakan oleh Rasul. Pertentangan dari mulai penghinaan, pelecehan hingga kekerasan secara fisik itu
dirasakan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ini membuat kaum kafir Quraisy melancarkan serangan-serangannya atau melancarkan siasat-siasat untuk menghalangi dakwah Rasul ya. Terlebih ketika paman Nabi, sosok dari kaum kafir Quraisy yang terkuat ini telah meninggal dunia. Jadi Nabi mengalami pemboikotan. Apa itu boikot ya? Jadi boikot apa saja. Jadi kaum muslim ini tidak boleh berdagang atau berbisnis. Tentu saja ini merugikan kaum muslim. Karena zaman dulu ya, ketika kita akan mendapatkan sesuatu ya kita harus berdagang sama seperti saat ini juga, namun lebih kepada mungkin segala sesuatu yang ingin didapatkan itu harus melalui transaksi dengan orang lain, dan itu diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Tentu saja ini merugikan ya, kaum muslim tidak bisa mengonsumsi hal-hal seperti biasa. Ini juga sama seperti saat ini ya, Indonesia dengan Israel misalkan diboikot produk-produknya sehingga tidak melakukan perjanjian bilateral, atau mungkin produk-produk dari sana tidak masuk ke sini, dan itu akan merugikan mereka juga ya. Mereka tidak dapat mengekspor barangnya maupun mengimpor produk-produk yang ada di Indonesia ke negara mereka. Ini sangat merugikan ya. Jadi langkah pertama untuk melumpuhkan suatu kaum atau negara mungkinnya dalam hal ini ya diboikot saja, tidak ada interaksi dengan mereka, dan ini sangat-sangat merugikan sekali saat itu dirasakan oleh para sahabat Nabi. Lalu kemudian tidak ada ikatan pernikahan ya. Jadi kaum kafir Quraisy melarang pada saat itu masyarakatnya untuk bernikah dengan masyarakat Islam. Kemudian bergaul dalam arti berinteraksi tadi ya, tidak boleh. Lalu kemudian memusuhi umat Islam. Yang keempat tentu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Nah, dan peristiwa ini tentu membutuhkan pemikiran yang mendalam ya, karena berhubungan dengan misalkan nyawa juga ya. Karena memang siapa saja yang keluar mungkin dari kota Mekah itu akan diganggu oleh kaum kafir Quraisy, tidak boleh. Jadi di kaum umat muslim benar-benar hidupnya sengsara saat itu ya. Keluar tidak boleh, keluar Mekah pun tidak boleh. Nah, oleh karena itu harus disusun beberapa perencanaan yang matang oleh kaum muslim pada saat itu. Nah, perencanaannya yakni Rasul memerintahkan umatnya terlebih dahulu untuk menuju Madinah tanpa membawa harta benda apapun ya yang akan menghalangi pada saat perjalanan nanti. Lalu kemudian tidak lama kemudian Rasul dan beberapa sahabatnya merupakan orang yang terakhir hijrah, yang kemudian Rasul ini Bapak sediakan hijrahnya Rasul ya. Jadi tinggal 3 hari itu loh di Gua Tur. Lalu kemudian ada yang mengejar Rasul intinya ya. Lalu tiba Rasul meninggalkan wilayah Madinah, meninggalkan wilayah Mekah, tiba di masjid, tiba di suatu kota yang bernama Kuba. Lalu Rasul sholat Jumat, mendirikan masjid lalu sholat Jumat, lalu kemudian pergi ke Madinah. Nah, ini sangat jauh ya. Perjalanan dari Makkah ke Madinah itu 320 km, kurang lebih sepanjang Pulau Jawa ya. Dan waktu itu belum ada kendaraan yang paling sering layak digunakan yakni unta. Itu ditempuh dalam waktu 8 hari. Tidak seperti sekarang ya, mungkin 320 km bisa dalam 24 jam atau kurang, bahkan ya 12 jam juga bisa jadi. Itu waktu itu ditempuh dalam waktu 8 hari. Nah, lanjut ke substansi dakwah Rasul di Mekah.
substansi, jadi inti dakwah. Apa saja inti dari dakwah Rasul di Makkah? Yang pertama, Rasul membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi kalian harus pahami terlebih dahulu ya, Muhajirin itu sebutan bagi pengikut Rasul yang hijrah dari Makkah. Lalu kemudian Ansor adalah penduduk asli dari Madinah. Jadi Muhajirin ini kaum yang hijrah bersama Rasul. Lalu Ansor adalah kaum penduduk asli Madinah. Nah, pada saat itu ya, Rasul diterima ya, mungkin karena sangat ditunggu-tunggu oleh kaum Ansor. Jadi Rasul dan kaum Muhajirin ini disambut layaknya seperti mereka memperlakukan saudara mereka sendiri, saudara seiman tentunya ya. Jadi dengan penuh rasa hormat ya, selayaknya tuan rumah, Muhajirin pun menghormati mereka. Bahkan ya, yang terkenal Tola'al badru alaina, ada syair seperti itu, Tola'al badru alaina, telah muncul bulan purnama, min saniyatil wada, dari saniyatil wada, wajib syukru alaina, jadi kami wajib bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan. Ada nabi baru, ada nabi yang baru diutus menjadi Rasul, kemudian kita harus bersyukur karena ia telah membawa sesuatu yang harus kami taati. Nah, sejak itulah kota Yathrib ini diganti oleh Rasul dengan nama Madinatul Munawwarah. Nah, mereka hidup berdampingan ya antara kaum Muhajirin beserta kaum Ansor ini, membentuk masyarakat Islam ya, berusaha membentuk lingkungan yang terbebas dari segala ancaman dan tekanan ya, intimidasi terlebih dari kaum kafir Quraisy ini. Nah, di sisi lain ada juga saudara kemanusiaan, saudara ukhuwah basyariah, ukhuwah atau pertali persaudaraan sesama manusia, namun mereka berbeda agama. Jadi untuk menciptakan suasana nyaman ini dibuatlah perjanjian dengan kaum yang non-Islam, yakni pada saat itu ada kaum Yahudi ya. Nah, ada isi perjanjiannya yakni sebagai berikut. Jadi yang pertama, kaum Yahudi harus hidup damai dengan kaum Muslim. Jadi intinya, kalian boleh baca sendiri ya, intinya adalah kaum Muslim dan kaum Yahudi berselaras, bersinergi untuk menjaga Madinah dari rongrongan kaum-kaum siapapun yang ingin menghancurkan atau memporak-porandakan Madinah. Jadi bersama-sama, walaupun berbeda agama, mereka berjanji untuk tidak saling menyakiti, berjanji untuk melindungi Madinah, melindungi rakyat Madinah dari rongrongan siapapun, artinya dari baik dari kaum kafir Quraisy ataupun dan sebagainya. Nah, andai pun ada perselisihan yang terjadi yang mungkin akan berakibat fatal ya, berakibat kepada permusuhan, hendaknya perselisihan ini diselesaikan dengan diserahkan pada Allah dan Rasul. Nah, substansi yang selanjutnya yakni Rasul membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Yang pertama ada 3 ya, kebebasan beragama. Membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam ini yang pertama yakni kebebasan beragama. Di kota Yathrib, di kota Madinatul Munawwarah ini ada 3 agama yakni Muslim, Yahudi, Nasrani. Jadi Rasul menjamin kebebasan beragama kepada 2 agama ini, Yahudi dan Nasrani ini, meliputi kebebasan berpendapat, beribadah, silahkan beribadah sesuai dengan agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin, bebas ingin mendakwahkan agamanya kepada siapapun juga. Nah, ini kemudian yang memperkuat masyarakat Madinah ya.
Namun harus kalian pahami juga ya bahwa menentang kebebasan berarti memperkuat kebatilan dan menyebarkan kegelapan yang pada akhirnya akan mengikis habis cahaya kebenaran yang ada dalam hati manusia. Karena cahaya kebenaran yang menghubungkan manusia dengan alam sampai akhir zaman itu yakni hubungan rasa kasih sayang ya, persatuan, bukan rasa kebencian dan kehancuran. Nah, yang selanjutnya yakni terbentuknya syariat azan ya. Lalu kemudian azan ini sejarahnya, jadi waktu waktu umat Yahudi ingin akan beribadah, mereka beribadah itu memanggil waktu ibadahnya itu dengan trompet. Nah, kemudian Nasrani ketika ada waktu ibadahnya menabuh genta ya. Nah, kemudian ada usulan ya, usul dari Umar bin Khattab bahwa panggilan sholat dilakukan dengan adzan saja. Perintah Allah ini ketika sholat dilakukan dengan adzan. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Bilal melalui Abdullah bin Zaid menyerukan bahwa ketika waktu sholat tiba maka dilafadzkanlah adzan ya sebagaimana kita ketahui saat ini. Jadi Bilal saat itu naik ke rumah seseorang yang paling atas yang dekat dengan masjid, lalu kemudian menyerukan adzan. Yang kedua yakni kewajiban sholat ya. Sholat kan tadi ya, sholat sudah disyariatkan, namun dimantapkan kembali kepada pengikut Nabi Muhammad. Sama halnya seperti puasa ya. Puasa dilakukan. Puasa ini kan syariat dari dulu ya. Namun pada Nabi Muhammad kemudian diwajibkan pada setiap bulan Ramadan. Kemudian begitu juga zakat ya. Bahkan nanti setelah Fathul Makkah Nabi mengutus pasukannya untuk memungut zakat di luar kota Madinah. Yang ketiga yakni prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini antara lain Nabi melarang ya untuk saling menumpahkan darah kecuali dengan hak ya, dan melarang untuk mengambil harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta adalah benda suci, tidak boleh riba dan larangan menganiaya seperti sebagainya. Kemudian perintah-perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Kemudian perintah menjauhi dosa. Jadi antara mereka di zaman jahiliyah ini pertentangan antara mereka ya diselesaikan, saling memaafkan, tidak ada balas dendam. Kemudian persaudaraan di antara manusia harus ditegakkan dan lain-lain. Ini adalah substansi yang diterapkan Rasul di kota Madinah. Yang ketiga yakni mengajarkan pendidikan politik, ekonomi dan sosial. Ini terbukti bahwa Nabi ini masuk kepada 100 tokoh yang paling berpengaruh sekali di dunia, terutama dalam urusan politik ya. Rasul menjadi pemimpin yang sangat efektif bahkan hingga saat ini 14 abad pasca wafatnya beliau. Pengaruhnya ini masih sangat kuat ya, masih sangat menjadi trendsetter bagi dunia khususnya. Lalu kemudian kita beranjak kepada strategi perencanaan gitu ya, perencanaan dakwah. Lalu kemudian dilakukan oleh Rasul di kota Madinah. Yang pertama, Rasul meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat seperti membangun masjid ya. Masjid ini menjadi sarana tempat selain beribadah tentunya ya. Kemudian masjid ini dijadikan sebagai tempat bermusyawarah, seperti mempersatukan kaum muslim agar memiliki jiwa kuat ya, loyal antara sesama muslim, dan juga berfungsi, masjid ini difungsikan sebagai pusat pemerintahan. Selanjutnya ya, selanjutnya membangun ukhuwah Islamiyah. Tadi juga ya Nabi
mempersaudarakan kaum Ansor dan dengan kaum Muhajirin, mengikat ya dalam satu hubungan kekeluargaan. Maka Nabi telah membangun sebuah ikatan persaudaraan tidak saja semata-mata dikarenakan hubungan darah ya, namun ada sebuah hubungan ikatan berdasarkan keagamaan. Ini dilakukan oleh Nabi dalam meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dan tadi juga ya, Nabi menjalin persahabatan dengan pihak lain yang non-muslim untuk menjaga stabilitas di kota Madinah, menjalin persahabatan dengan kaum Yahudi dan kaum-kaum Arab saat itu yang masih memegang teguh agama nenek moyangnya. Nah, kemudian dikenallah dengan Piagam Madinah. Dan piagam itu nanti ditegaskan persamaan hak, menegaskan persamaan hak, menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang di non-muslim saat itu. Jadi intinya di dalam piagam ini, Piagam Madinah ini, perjanjian Madinah, Piagam Madinah ini, seluruh masyarakat dijamin keamanannya, diberikan kebebasan pokoknya dalam hak politik maupun keagamaan. Jadi setiap orang menjaga kota Madinah dari serangan luar ya. Nah, itu juga karena itu Islam menjadi semakin kuat. Namun di sisi lain masih ada ya takut, khawatir, cemas mungkin ya dengan rongrongan kafir Quraisy atau mungkin musuh-musuh yang lainnya. Kemudian kenyataan ini mendorong kafir Quraisy untuk melakukan ya berbagai ancaman masih. Oleh karena itu Nabi mengatur siasat dan membentuk pasukan serta mengadakan perjanjian dengan kabilah di sekitar Madinah, kelompok-kelompok di sekitar Madinah. Upaya mempertahankan Madinah ini maka melahirkan banyak peperangan. Yang pertama yakni Perang Badar. Perang Badar ini perang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam ya. Jadi perang ini kaum muslim versus musyrikin Quraisy saat itu ya, pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah ini persiapannya mungkin masih sangat sederhana ya, perlengkapannya masih sangat sederhana. Nabi dengan 305 orang tentaranya berangkat keluar Madinah ya, kurang lebih 120 km lah ya tepatnya. Nama kotanya kota Badar ya, tepatnya Badar ini. Jadi Nabi bertemu dengan Quraisy yang berjumlah antara 1000 orang kurang lebih. Dan qadarullah Nabi kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan dalam perang ini. Yang kedua ya, setelah yang kedua yakni perang Uhud. Jadi setelah kekalahan mereka kaum musyrikin Quraisy kalah pada perang Badar, lalu kemudian mereka bersumpah mungkin menuntut balas dalam kekalahan tersebut. Lalu terjadilah perang Uhud ya. Jadi mereka berangkat ke Madinah dengan pasukan yang lebih banyak, 3000 pasukan. 3000 ini pasukan yang hanya pasukan berunta ya, 200 berkuda dan 700 memakai baju besi, 700 orang. Nah, kemudian pada perang Uhud ini kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, dengan pasukannya sebanyak 1000 orang. Nah, yang selanjutnya yakni perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi ini kaum musyrikin Quraisy ini menyerang Madinah, lalu kemudian mereka bergabung dengan Bani Nadir, hingga gabungan ini mengumpulkan sebanyak 24.000 pasukan yang lebih banyak lagi. Mereka berangkat ke Madinah pada tahun 5 Hijriah.
Kemudian atas usul ini pengetahuan baru ya, atas usul Salman Al-Farisi, umat Islam menggali parit ya seperti logakan yang sangat dalam gitu ya. Nah, maka perang ini disebut perang Khandaq. Itu parit-parit itu dinamakan Khandaq ya. Nah, yang selanjutnya yakni perang Hunain. Meskipun jadi perang Hunain ini ada dua suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi ini setelah Fathul Makkah nanti ya. Dua suku ini yakni Bani Thaqif dari Taif dan Bani Hawazin dari Makkah. Jadi tepatnya di antara Makkah dan Taif ya, di antara dua kota itu. Jadi dua suku ini berkomplot ya, merencanakan perlawanan kepada Nabi dengan alasan menuntut balas ya atas. Jadi kan pada saat Fathul Makkah ini berhala-berhala Nabi ini dihancurkan ya. Patung-patung dihancurkan oleh Nabi. Nah, kemudian dua suku ini masih tidak menerima ya karena berhala-berhala ini dihancurkan oleh Nabi. Nah, kemudian Nabi dengan 12.000 pasukannya berangkat menuju Hunain. Nah, dalam waktu singkat, pada akhirnya Nabi dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh. Nah, jadi dengan takluknya Bani Thaqif dan Bani Hawazin ini memastikan bahwa seluruh jazirah Arab ini dikuasai oleh Nabi. Yang terakhir yakni perang Tabuk. Ya, perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi. Kemudian strategi yang kedua selanjutnya adalah surat Nabi kepada para raja-raja. Ini menarik ya. Jadi pada suatu ketika ada gencatan senjata antara Nabi dan musyrikin Quraisy. Hal ini gencatan senjata ini memberikan Nabi untuk melancarkan dakwahnya ke negeri yang lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Nah, caranya yang mula-mula adalah dengan mengirimkan surat kepada para rajanya atau para penguasa di negeri tersebut. Seperti Nabi mengirimkan surat kepada Raja Ghassan, Mesir, Abisinia, Persia, dan Romawi. Namun sayang sekali ya, tidak ada satupun dari mereka untuk menyambut dan menerima ajakan Nabi. Cara dalam menyambutnya ini bervariasi. Cara menolaknya ini ada yang menolak dengan baik, lalu kemudian ada yang menolak dengan kasar ya, seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Jadi Raja Ghassan ini bukan hanya menolak ya, Raja Ghassan ini bahkan membunuh. Jadi kan surat ini disampaikan oleh utusannya, jadi sering karena belum ada WhatsApp mungkin ya dulu. Jadi surat-surat ini dikirimkan melalui utusan. Jadi utusan ini seharusnya tidak boleh dibunuh, namun oleh Raja Ghassan utusan Nabi ini dibunuh. Melihat hal tersebut, maka Nabi mengirimkan 3.000 pasukan dengan dipimpin oleh Khalid bin Walid ya. Namun pada saat itu Raja Ghassan ini meminta bantuan lah atau dibantu oleh Romawi. Jadi sangat banyak sekali ya, sedangkan kaum muslim hanya 3.000. Jadi banyak sekali saat itu para sahabat yang gugur atau menjadi mati syahid ya pada saat pertempuran itu. Peperangan itu dinamakan peperangan Mu'tah. Nah, yang terakhir yakni penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah ini mula-mula didasari dengan syariat haji sudah ada ya. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah ini Nabi bersama 1.000 kaum muslim pergi kota Makkah untuk melaksanakan haji. Namun ketika sampai Hudaybiyah, kaum muslim ditahan ya, nggak boleh masuk oleh kaum kafir Quraisy. Nggak boleh masuk ya, sehingga Nabi berkemah terlebih dahulu ya pada saat itu, menunggu izin dari kaum kafir Quraisy. Nah, akhirnya tetap tidak boleh masuk dan akhirnya
dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Nah, dengan adanya perjanjian ini, mungkin ada yang bertanya apa saja perjanjian itu. Nanti setelah slide ini Bapak sampaikan ya. Jadi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini Nabi kan gini, syariat Islam kan mengharuskan kaum muslim untuk berangkat ke Makkah ya, tepatnya ke Ka'bah, Masjidil Haram, untuk melaksanakan syariat haji ya. Dengan menguasai kota Makkah, jadi syariat itu akan lebih mungkin dijalani ya. Nah, Nabi sangat mengharapkan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah. Mengapa? Ada dua faktor. Yang pertama yakni Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab. Jadi apabila Mekah dikuasai, maka penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab mudah sekali untuk dilakukan. Ini strategi. Yang kedua, orang-orang Quraisy ini merupakan orang yang sangat berpengaruh besar ya bagi sekitarnya. Jadi dengan dikuasai Mekah, maka akan menguntungkan ya. Kemungkinan besar orang Quraisy yang merupakan suku dari Nabi itu sendiri juga akan memeluk Islam. Nah, dengan Islamnya kaum Quraisy, Islam akan mendapatkan dukungan yang besar. Nah, oleh karena itu Nabi ingin mengharapkan untuk mengambil alih Ka'bah ya, terutama menguasai kota Makkah. Nah, sangat disayangkan ya, namun setelah 2 tahun perjanjian ini, kaum kafir Quraisy menyatakan untuk membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Wah, perjanjian untuk membatalkan perjanjian secara sepihak ini karena mereka melihat bahwa dakwah Islam itu semakin menjangkau ke seluruh pelosok daerah Arab ya, hingga mereka tidak terima, lalu kemudian membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Nah, lalu kemudian setelah mereka membatalkan ya, Nabi bersama 10.000 tentaranya masuk Mekah. Lalu kemudian tadi ya, menghancurkan seluruh berhala-berhala ya, seluruh patung. Lalu kemudian Nabi berdakwah kepada masyarakat saat itu. Jadi dakwahnya kurang lebih seperti ini ya. Siapa yang menyarungkan pedangnya, memasukkan pedangnya, ia akan aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ia akan aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia juga akan aman. Lalu setelah itu penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai muslim. Sejak peristiwa Fathul Mekah ini, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi. Nah, efeknya Islam semakin memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab ya. Jadi Nabi ini menerima berbagai delegasi dari suku-suku Arab. Jadi bahkan tahun itu disebut tahun perutusan, saking banyak delegasi. Lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab yang perang antar suku ini berubah ya perlahan menjadi saudara seagama. Mana mungkin perang saudara seagama, karena ada rasa sama dalam diri mereka ya. Kita seagama, mana mungkin kita perang lagi. Jadi persatuan di antara suku-suku Arab pun terwujud. Lalu kemudian setelah peristiwa ini Nabi kembali ke kota Madinah untuk kembali mengatur organisasi masyarakat Arab yang telah masuk Islam ya, banyak sekali, untuk menugaskan para dai, mengirimkan para dai, para kiai, para syekh, para sahabat Nabi tepatnya waktu itu untuk dikirimkan ke daerah-daerah untuk mengajarkan Islam. Lalu kemudian mengatur peradilan dan memungut zakat ya. Dan 2 bulan kemudian setelah itu Nabi jatuh sakit, dan bertepatan
pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah Nabi wafat di rumah istrinya Aisyah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Ini ada isi perjanjian Hudaibiyah ya, boleh kalian baca. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah setengah jam ya. Semoga kalian dapat mendengarkan, memahami terutama ya perjuangan Rasul di Madinah ini dengan baik. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.